Oke, cek. Halo, cek, cek, cek. Masuk Om. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ah. Kita langsung aja ya, share screen. Kali ini gue makainya Stockbit aja biar pada familiar. Oh, mana ya? Oke, kelihatan ya. Teman-teman udah kelihatan belum ini? Sudah Om, sudah Oke, sip. aman. Terima kasih responnya. Oke, IHSG tadi udah dibahas ya. Intinya eh kayak sih besok ini ya, apa sih namanya? eh Ijo lah paling nggak. Cuman endingnya nggak tahu deh. Kalaupun turun, ya udah nikmatin aja lah. Kemungkinan turun dulu deh. Bagusnya sebenarnya turun dulu, baru nanti naik gitu. Jadi enak gitu kalau udah uji support kan enak. Ini kan udah break support pertama tuh. Besok mudah-mudahan sih mentokin aja sekalian jebret ke bawah. Tapi kalau bisa yang rontok jangan yang di porto gitu ya. Karena kalau udah di portonya rontok tuh susah balikinnya. Awal lama. Ya mudah-mudahan besok kalaupun balik ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau rontok ya berharap supportnya jangan dibreak lah. Kalau nggak diberikan lebih enak gitu nanti ke depannya seperti apa gitu kan. Oke, sebelum ke pertanyaan, tadi kan udah dibahas banyak ya di YouTube ya. Mungkin ini kan ada beberapa yang baru ya. Saya belum ngecek sih. Wait, ada member baru nggak sih? Kalau member baru ada yang mau nanya, pastiin udah nonton video dan lain-lain ya, baca-baca di situ dulu. Oke, satu, dua, tiga, empat. Oh ya, oke ada beberapa yang baru. Jadi di sini di Cuancuy itu se-watchlistnya beda dari grup-grup lain. Jadi memang kita di Cuancuy itu emang dikondisikan supaya nggak scalping. Jadi day trading, gue tuh pakainya time frame-nya daily. Jadi daily itu menggunakan time frame moving average 5 sama 20. Jadi intinya kalau misalkan teman-teman beli hari ini terus gak cuan langsung, ya tunggu aja sampai 5 hari ke depan atau semaksimalnya itu udah sebulan lah gitu. Karena ambilnya dari tren tren sekunder itu. Jadi gini nih, kalau misalkan di IHSG sebentar. Ini IHSG udah clear ya. Nanti diulang aja eh, rekamannya atau tonton di YouTube yang tadi ya, yang live ya. Oke, terus kita coba contohkan di saham ASRI ya, ASRI. ASRI ini kebetulan masuk watchlist besok. Nah, buat teman-teman yang baru ini flashback juga buat ini refreshment lah ya buat teman-teman yang udah eh, udah betah di grup. Jadi gini nih, kita pakai moving average 5 sama 20. 5 20 nih ya. Nah, eh teman-teman, kita sistem tradingnya di Cuancuy itu swingnya swing ini kan ini tren mayornya kayak gini ya. Tren mayor ini namanya tren mayor. Nah, ini tren mayor nih. Tren besar gitu ya. Tren besarnya ini. Nah, kita ngambil ya tradingnya tuh dari tren sekunder. Jadi beli di sini, jual naik, jual di sini. Terus nanti koreksi beli di sini, jual naik, jual di sini. Terus turun lagi kita beli, nanti akan naik lagi ke sini, nah kita jual. Nah, cuman kadang-kadang kalau gue sendiri sih nggak kayak gitu ya. Tapi eh atau gimana kondisinya gitu kadang-kadang kan nantilah biar sekalian di sini gitu kan ada beberapa yang beli di sini langsung sekalian jualnya di sini gitu. Nah tapi kalau misalkan ada perlu gitu misalkan pingin ngegas pakai margin itu ya di fullin itu misalkan beli eh di sini siap-siap full margin terus naik ke sini udah jual bisa gitu kalau mau pakai full margin. Tapi nggak disaranin soalnya kadang-kadang gue sendiri kadang-kadang
udah full margin ya, itu tambah rakus itu yang ada. Udah beli di sini, terus naik ke sini, tambahin ya, begitu ke sini nggak jual, ah ntar dulu deh gitu kan. Kayaknya nih mau ngebreak ngebreak resist, begitu turun baru dijual gitu. Nah sering kayak gitu. Sejujurnya sering gitu. Ah, itu masalah di luar kuasa kita lah ya. Itu masalahnya psikologis masing-masing gitu kan. Jadi kadang-kadang gue sendiri suka dikomentari gitu di rumah itu dikomentarin sama keluarga gitu, ngajarin orang lu becus ya gini-gini, tapi giliran ngalamin sendiri kadang-kadang masih kelimpungan ya. Ya memang memang wajar gitu kan. Kadang-kadang kita tahu teorinya, kita kasih tahu. Yang penting kan tetap konsisten itu gitu kan. Kalau gue kasih taunya konsisten ini kayak gini-gini, tapi begitu praktek sendiri kadang-kadang seperti itu gitu kan. Wah, ini lebih nih, lebih nih. Sering berhasil ya, tapi kadang-kadang ya namanya ini ya rakus kan, kita nggak ada tahu market gitu kan. Gitu kayak wifi itu salah satunya kan, udah luber itu kan, di average up terus sampai dari 1.300 waktu itu kan, itu sampai average-nya sampai 3.000 kemarin tuh. Ya udah TP, beberapa TP, tambahin. Nah itu jangan sampai seperti itu teman-teman. Ini kan gue pernah bilang ya bahwa gue mungkin bukan orang yang paling jago analisa, tapi setidaknya gue tuh banyak ngelakuin kesalahan. Nah ini kita bagi gitu kan, gue bagi, lu jangan ngelakuin kesalahan yang pernah gue lakuin itu kan. Jangan greedy, jangan pakai margin, itu udahlah janganlah. Kalaupun mau pakai day trading itu bener-bener disiplin banget. Naik 1% 2% TP nggak apa-apa gitu kan. Atau enggak, kalau masih kan strong itu udah langsung pasang trailing stop aja gitu kan. Oh ya, jangan pernah memanfaatkan yang aneh-aneh lah gitu. Udah trading normal aja, punya modal 1 miliar ya udah pakai 1 miliar aja gitu, nggak usah tiba-tiba pingin jadi 2 miliar, 3 miliar, itu nggak usah gitu kan. Yang ada aja gitu. Toh kita cepat-cepat ngejar profit juga buat apa gitu. Toh nanti juga akan sampai, karena yang cepat itu iya cepat datang, turunnya juga lebih cepat gitu kan. Risk rewardnya kan setara gitu ya. Gitu ya. Kalau bisa tetaplah jangan trading pakai margin, udah normal-normal aja, pakai pakai RDN yang ada. Mungkin gitu ya, sekilas tentang trading di cuancu. Ya pokoknya dari nanti kalau misalkan teman-teman, watchlistnya banyak banget, nggak usah kaget itu kan. Itu memang kadang memang didesain seperti itu, bukan yang scalping hari ini apa menit ini beli terus jual. Kadang-kadang ada itu, teman-teman yang lain juga bisa bisa tahu lah gitu kan. Kadang-kadang kalau lagi mantau, wah ini yang menarik nih, bisa scalping ya. Kalau lagi di call selain dari watchlist, misalkan watchlistnya cuma ada ASRI, BKSL sama BSML, tiba-tiba call, ayo kita beli Aisa katakanlah, beli Aisa, ya udah beli cuan TP itu, jangan di hold, karena gue tuh nggak ngelihat ke depan tuh seperti apa, hanya ngelihat bid over pada saat itu, terus wah ada momentum bagus ya udah gitu selesai itu. Nah itu jangan pernah hold saham-saham yang lagi di call pada saat jam market gitu kan. Nah itu buat teman-teman yang biasa scalping. Tapi sih kalau misalkan boleh disarankan, kalau boleh saran sih ya tetap mau trading mau scalping tetap dari watchlist aja, karena watchlist itu udah didesain apa ya, eh, apa ya, seminimal mungkin untuk loss ya, meskipun kadang-kadang ada gitu namanya saham kan, kita nggak tahu tiba-tiba ARB lah apa gitu kan, kadang-kadang pernah ya, tapi jarang itu ada, tapi jarang itu. Oke ya, jadi insya Allah sih kalau misalkan ngikutin plan, baca rulesnya, ikutin plan, ya cuan lah, cuan nanti ngikutin kok. Oke, mungkin itu ini yang menarik besok, Asri ya, Asri ini PR kita ya, Asri dari Asri itu dari average di bawah 100 sebenarnya sampai capek ngekol Asri. Target kita 200 dan sampai sekarang belum tercapai. Masih bolak-balik gitu aja ya. Wait, ini kenapa ya? Ntar ya. Oke, Asri ini mulai menarik lagi. Sampai bosen Asri itu Om Seno. Iya, gue juga bosen. Masih hold dan sekarang minus malah. Karena average up terus kan, dari average berapa? Iya, 120 tadi ya kan. buat jual 120 om, sekarang. malas banget. Iya. Nah, Asri ini kita lihat di Broksum juga ya. Kita tarik di 1 Oktober deh. ATYB LGBB. Nah, udah itu aja lah patokannya ya. Kemarin terakhir di 17 ya, 17 ATYB masih itu, masih orang-orang itu, masih brokernya masih itu aja. ATYB LG tuh.
170-an. Nah, ini bicara teknikal aja ya, teknikal atau teori yang ada datanya gitu. Ini harus naik gitu. Nah, saham itu nggak mungkin, kecil kemungkinan ya, mungkin sih. Tapi kecil kemungkinan nih kita ngomongin data ya, bukan mendahului takdir dan lain sebagainya. Intinya ini kan RBS ya, Resist Become Support yang garis hijau ini di 159. Jadi RBS tuh tadinya nih sebenarnya kayak gini. Tadinya tuh ini kan resisten ya di warna merah gitu katakanlah. Ketika break ini kita jadi kan awalnya dari sini hijau terus naik ketemu resist turun lagi ketemu ketemu ini kita bentuk trend line, dia mantul di trend line-nya terus baru ngebreak ngebreak. Nah ini RBS namanya, resist become support. Jadi resist yang tadinya garis merah kita rubah jadi hijau, jadi supportnya sekarang di 159 terus naik ketemu resist trend line, mentok turun lagi. Nah, ini searea yang garis strip ini masih di trend line, terus turun lagi dihajar, mantul lagi di supportnya ya di RBS itu 159. Jadi saham ini nggak ada pilihan lagi selain naik gitu. Kalau sampai dia ngebreak di bawah 159, udah downtrend itu kan. Gitu ya. Pokoknya ini jangan sampai turun dari ini, udah karakternya udah beda kalau misalkan sampai closing di bawah 159. Nah, dia akan disebut downtrend ketika break di bawah 120 gitu. Sampai kalau misalkan sampai sampai turun kayak gini ya. Jadi nah sampai turun ini ngebreak ya. Ini ngebreak terus turun lagi. Nah, dia ngebreak dari sini nih. Nah, ini downtrend namanya. Tapi sejauh ini sih masih oke. Dan gue sendiri masih hold dan berharap sampai dengan 224. Kenapa sampai dengan 124? Ini pakainya cup and handle. Jadi, ntar. Jadi gini ya, nah kurang lebihnya gitu lah ya. Ini pasti sama harusnya sih. Nah ya sama. Ya kira-kira gitu. Pokoknya ini harus kita peluk erat sampai 224. Setidaknya 200 lah ya. Gue setting 200 aja lah. Capek nungguinnya nih orang asri ini nggak ini. Tapi teman-teman nggak usah terpaku sama target ini ya. Yang penting punya plan sendiri gitu. Artinya kita punya peluang sampai dengan 224. Kalau dirasa ya ini kelamaan nih sampai 200 atau enggak besok kalau dia syaratnya sih ngebreak ini dulu nih berapa ya? 191. Kemarin kan tertingginya 191. Harus ngebreak 191 ke 191 break dia langsung ke 200 harusnya. Gitu ya. Kita lihat mudah-mudahan nyampe ya sesuai dengan targetnya Pak Pur kan IHSG 9.000 di akhir tahun ini. Eh, gua rasa sih sampai sih kayaknya ya. Kalau nggak aneh-aneh soalnya kan Trump sendiri banyak ulah kan dia. Asri, oke. Nanti ini yang bakalan di bold itu salah satunya Asri, kemudian dari BKSL juga. BKSL juga sama, ini membosankan tapi dia mantul di support ya. Supportnya di sebentar aduh, di 122. 122. Ini kalau breakdown di bawah 122 ya udah dia downtrend. Jadi eh kan dia gini ya, ini akumulasi, ini naik. Nah, ini harusnya distribusi di sini nih. Kalau dia sampai break 122 ke bawah ya udah selesai lah dia. Udah tuntas dari nanti tinggal nunggu lagi di sini lama lagi. Jadi kalau teman-teman punya di sini atau baru mau beli, kalau yang punya batasin SL di 122 atau 120 lah. Mentok-mentoknya di 110 lah ya, 110. Kalau masih penasaran ya coba sampai 110. 110. Besok ini harusnya naik sih ya. Broksumnya bagus sih ini, wait. KZ YPZP. Oke sih lumayan lah, bagus. Mudah-mudahan besok tinggal like-nya aja ya. Ini ada yang punya gak sih kalau nggak salah teman-teman. Dan di sini juga stokastiknya udah mulai ada perlawanan kayak arah ke atas gitu ya. Kalau untuk MACD-nya masih jelek, masih di bawah nol. Volumenya buangan ada tapi nggak terlalu signifikan, dia masih masih oke lah BKSL. Terus
Dari broker summary itu yang bagus yang merah, warna merah ya. Biasanya Becky, BK gitu-gitu. ZP, YP bagus kok. Pokoknya jangan jangan broker yang aneh-aneh gitu kayak AD gitu kan nggak kenal ya, AD, FZ apaan ini, SA nah gitu. Pokoknya yang biasa-biasa ini aja yang oke-oke lah ya. BKSL aku ada 147 iya. BKSL oke. Kayak itu ya BKSL. BSML juga bagus. BSML BSML oke ya, double bottom nih ya. BKSL kayak gini nih, set, tiket set, ya double bottom ya. Akan naik tinggi tuh BSML, Bakso Malang tuh 149 ya, 149, Bakso Malang, terus buka juga oke, buka, buka mantul di trendline, ini udah cross. Nah ini ya, yang kalau pakai moving average ya bisa lah sesekali pakai. Ini moving average 5 yang hijau, yang orange itu 20. Jadi kalau yang hijau itu cross ke atas itu kita beli, ke bawah kita jual. Memang nggak terlalu akurat sih, tapi ya buat buat alternatif itu. Gue sih sebenarnya jarang pakai ini sih, tapi ya buat memudahkan menjelaskan aja sih ke teman-teman itu. Dah, intinya ini trend line dia udah mantul di garis trend line, harusnya sih lanjut. Ini buka ya. Buka, Cars kayaknya ada yang punya Cars ya. Cars. Cars juga sama nih Cars. Cars itu dia turun ke sini potensi double top, yang penting sampai sini mantul aja. Jadi kalau teman-teman mau beli, kalau mau perhatiin ini kan kalau misalkan kayak gini double top ya. Nah, di sini harus balik lagi nih. Kalau nggak balik dia break ke sini ya udah wassalam. Prediksi gue sih dia mantul ke sini ya. Mentok di 114 baru balik arah naik. Itu RF sama IF biasa nih. Ini kayaknya curiga repo ini. Cars itu dari dulu apa pemainnya tuh IF sama RF. Cars, Elite masuk tapi nggak usah dicek lah ya, Elite. Elite, Elite sideways. Dia bisa lah nanti cek lagi. Ada Era, HGII, Hop, Ikan itu skip aja KKGI, KKGI, KKGI ini menarik karena gini, dia tuh udah sideways di sini ya. Ini saham-saham yang menarik kayak gini nih. Dia udah sideways gini terus naik, nah terus turun, ketahan di moving average 20 ya, MA2, MA5. Nah, ini harusnya besok lanjut naik sih ini. Tapi ya kita lihat nanti ya. eh Masuk enggaknya sih patokannya di 36. Ada di note-nya deh, nanti cek aja note ya di watchlist. Terus apa nih? LPPS. LPPS mantul di golden zone ya. Ini golden zone udah udah tinggal besok pantau nih LPPS. Kalau misalkan dia openingnya kuning ataupun merah ataupun hijau. Kalau misalkan kuning tunggu sampai drop dikit baru mantul. Atau kalau misalkan openingnya merah udah langsung sikat aja. Kalau hijau tunggu. Kalau ramai baru di HK. Udah gitu aja. LPPS. LPPS ada MNCN juga nice. Nice bubur bayi. Nice itu bagus juga nih. Nice. Dia udah. Nah ini tadi kan urusan apa ya? LPPS ya. LPPS. Nah, nih biar biar ada perbandingan ya. Eh ini LPPS itu nantinya kayak nice kayak gini nih. Nice ini kan maltul di golden zone ya. Set sini terus dia balik ke arah. Nah, LPPS juga kayak gitu. Harusnya
Dia turun ke sini, wait, ih, dia turun ke sini terus balik ke arah itu. Kenaikannya setinggi-tingginya ya ke 210 gitu kan. Nah, kalau Nice juga sama nih ke 196. Kayak Nice, ada Nice dan lain sebagainya. Sochi udah sering gue tanyain ya, nggak tahu ada yang punya nggak. Besok masih bisa lanjut. Cuma memang kenaikannya nggak terlalu banyak ya. Nah, dia ada pola double bottom, jadi bisa naik sampai 250-an lah kurang lebihnya. Pokoknya dia udah stabil di angka 200 ya, jadi bisa naik lanjut. Oke, PSAB tadi udah dibahas. PSAB udah dibahas. Fore masih oke, Fore akum lagi. Fore, Fore oke lah ya. Ini harusnya ini udah ada sinyal buy ibaratnya. Kan tadi gue bilang MA 520 telat kan delay dia. Itu kenapa gue nggak pernah pakai. Kan udah Fore kan beberapa waktu lalu udah di call ya. Mungkin di sini kali ya. Dia kan baru muncul sinyal buy kalau misalkan pakai MA cross tuh di sini itu kan telat. Gitu. Memang seluruh indikator itu lagging ya, telat. Jadi kita dulu yang harus cari tahu prediksinya seperti apa. Setelah kita punya barang dia baru muncul. Itulah kenapa si grup-grup lain tuh ada yang kita udah di atas, udah cuan itu mereka baru kasih rekomendasi gitu. Oke, mungkin itu dulu PSAB, PGO. Oke, kita baca komen deh. Baca komen. Eh, Udah di itu oke aku naik. Naik sama apa tuh? Bentar gue off cam dulu ya. Biar bisa sambil ah. Oke, naik. Naik. Uh, naik. Sahamnya aja begini naik chartnya. Naik. Ya udah, naik gitu ya. Yang pertama nih yang perlu diperhatiin naik itu Broksumnya kecil ya, volumenya kecil tuh 140 juta gitu kan. Yang ada kalau kita beli naik, kita yang bandarin ini satu grup orang cuman segini transaksinya. Jadi hindari lah kalau kalau nggak punya hindari. Ini masih sideways, tapi memang polanya benar divergent kayak ini nih. Saat gini, tapi divergent tuh bukan satu-satunya alasan kita masuk. Bisa masuk, tapi belum tentu di hari itu jalan gitu kan. Jadi nunggu setidaknya ada indikator lain yang bisa mendukung lah gitu. Kayak misalkan katakanlah pakai moving average lah atau pakai broksumnya bagus gitu kan. Ini stokastiknya udah mulai keluar dari zona oversold gitu ya. Bagus sih ini bagus. Cuman kan dia eh kalau di kalau gue tuh nggak terlalu suka sama ini karena candlenya tuh pendek-pendek gitu loh. Jadi kalaupun beli, iya naiknya segitu-gitu aja, paling 1%, 2%, turunnya juga sama. Jadi ini lebih lebih menakutkan, kayak psikopat itu pelan-pelan kan. Kita nggak sadar kan beli 1%, tar dulu deh, turun lagi 1%, tar dulu deh gitu. Tahu-tahu udah 100% hilang gitu ya. Jadi kalau bisa sih hindari yang ini gini. Kalaupun mau beli, beli aja, tandain selot kayak 2 lot kayak nanti begitu wah di portofolio kita tiba-tiba berubah signifikan udah langsung HK aja gitu kan. Ini naiknya juga sekejap ketika naik be- cuan TP aja karena besoknya pasti udah kayak gitu-gitu lagi merah lah segala macam. Oke, itu naik tuh Zata Zata CC mulai akum ya CC. Ini nggak tahu ya dari dari tadi nemu
apa broker CC mulu di sebelah kiri gitu kan. Kayaknya ada apa gitu. Ini mungkin Roge nanti kan dia sering terbar di Mandiri Sekuritas ya. Coba kita tanyain ya nanti kenapa CC banyak di mana-mana gitu kan lagi ngapain gitu. Nah ini Zata pada akhirnya nanti akan naik sih. Alasannya apa? Dari volume ya, volumenya kayak nggak ya ada buangan sih yang paling signifikan tuh di sini nih di tanggal berapa nih? Tanggal 26 September. Ini nggak kerasa ya udah mau Oktober, udah mau sebulan ini ya kita trading Zata. Ya penurunan kemarin benar-benar dihabisin pas pada turun juga. Nah, gue nggak tahu ya setelah ini 50 itu langsung nge-break bener-bener 50 ke bawah sampai RP6 lagi atau ditahan di 50. Nah, itu kuncinya di situ aja sih. Jadi pastikan kalau punya barang ya teman-teman harus memang punya barang sih kan. Waktu itu kita masuk situ ya dan gue juga kemarin belum take profit lagi. Udah naik dari 70 ke 75 tuh nggak jual. Sekarang malah minus. Tapi ya sudahlah. Resiko nggak resiko orang-orang serakah begitu. Jadi ini tungguin aja nanti kalau misalkan break itu sepahit-pahitnya kemungkinan ke 46. Nah 46 ini gue nggak tahu nih apakah dia ditahan di 50 dulu baru nanti FCA turun ke 46 atau gimana. Tapi yang paling aman kalau misalkan nanti udah sampai average 51 sih sebaiknya sih kalau bisa ditoleransi atau bisa di cover dengan profit lain mendingan sih cut loss aja sih. Karena kalau udah di bawah 50 itu udah rumit lah urusannya. Jadi kenaikan penurunan itu signifikan banget itu. Itu untuk Zata ya. Zata gue juga kemungkinan kalau sampai 50 kayaknya cut loss aja sih. Itu ya Zata di luar prediksi kita lah itu. Oke, itu untuk Zata. Terus apa lagi? Zata udah Zata. SMA tadi udah ya. SMA di video yang YouTube ada ya. Nanti cek ulang aja. SMA intinya eh besok mungkin akan turun lalu naik. Udah itu aja. Nanti cek video lengkapnya di YouTube yang live ya. Nanti masuk ke YouTube di live tuh ada. Tadi bahas SMA. Real Om masuk WL terus padahal Real Madrid. Real tuh Axel soalnya jadi agak males ya. Pendek tuh. Kayak gini chartnya apa sih namanya? Pendek-pendek. Jadi kalau misalkan kita peluangnya tuh sedikit, hindarilah Real. Kalau kecuali kecuali buat trading sekejap gitu ya. Itu masih oke lah. Tuh udah ngebreak udah lewatin golden zone juga dia. Hindarilah Real. Elsa. Elsa tadi belum ya? Elsa. Elsa, oh ini bagus ya soalnya. Elsa tuh ada pattern apa nih ya namanya nih. Coba nanti googling deh. Gue sendiri nggak hafal pattern-pattern gini, tapi tahu gitu. Oh ini begini nih gitu kan. Penan kalau nggak salah sih Penan. Gini ya, nanti dia tuh harusnya kayak gini nih. Harusnya ini kan continuation pattern ya. Jadi eh bisa naik bermakna ganda ya. Jadi bisa naik bisa. Nah ini kalau sampai break apa trendline yang di bawah ya turun itu loh. Kalau misalkan nggak break terus nge-break di sini ya naik gitu. Jadi tergantung pilihan si arah nge-breaknya di mana gitu loh. Apakah di sini nge-break, apakah nge-breaknya ke sana kita nggak tahu. Nah kalau beli sih nggak dulu ya. Tapi kalau misalkan mau beli itu mendingan buy on breakout. Jadi potensinya nanti akan kayak gini nih potensinya. Kalau dia sampai breakout ke atas, mendingan belinya di sekitar 500 ke atas lah, 520. Sini nih beli nih. Di sini buy.
BOB, situ ya, BOB. Itu ya, belinya di sini nih kalau mau beli. Sebenarnya dia ada dua kemungkinan juga. Jadi ketika breakout sini, dia akan retrace dulu ke sini nih, retrace baru dia lanjut lagi. Tapi selagi kita bisa break BOB di sini, terus cuan TP nggak apa-apa. Daripada takutnya nggak beli terus nanti tiba-tiba bablas itu ya. Jadi mendingan beli aja nanti kalau breakout beli-beli terus cut loss nih kalau di apa kalau masuk ke area sini lagi gitu. Itu ya, itu untuk Elsa. Itu monyet gak bisa pulang. Ikatnya papa di dalamnya, jangan dia nggak bisa pulang dan pulang. Oke, itu untuk Elsa. Nextnya Nobu. Waduh, Nobu. Nobu, Nobu. Nobu itu kemarin breakout ya. Nobu breakout, breakdown. Dia supportnya jebol di sini di 500 sekarang 494. Kita tunggu aja sampai 406. Kalau dia turun, kalau nggak turun sampai situ, jangan average down. Dah tungguin aja Nobu. Nobu nanti juga naik sih akhir tahun kan dia window dressing biasanya kalau bank kan. Tungguin itu aja. Kita cek broksumnya dari 1 Oktober. XL, XL lagi, XL lagi. Ya udahlah gitu ya. Pokoknya XL sekarang ada di mana-mana gitu. Jadi ya udah sabarin aja Nobu sih. Nobu nanti sekali naik kenceng kok. Dia udah breakout apa breakdown di sini. Ini kita pakai support selanjutnya di sini nih di 404. Setelah itu nanti harusnya naik ya. Oke, Nobu terus apa lagi MBMA. MBMA. MBMA, MBMA. Oke, masih oke lah. Uptrend, masih uptrend. Kelakuannya emang begitu nih MBMA. Ntar ya, kita detailkan. Ini gini. Eh, coba ditunggu kalau misalkan ada barang. Ini kan udah nge-break trendline yang sebelumnya. Terus dia akan potensi turun ke sini nih. Turun ke sini. Harusnya jangan nge-break lagi ya, baru naik-naik gitu. Karena kalau kita bikin trendline kan dia kayak gini nih. Nah, itu. Itu ya, harusnya turun dulu, biarin turun dulu nanti baru naik. Turunnya kemana? Ke area, ini kan 550 ya, ke 500 mungkin. 500, sabarin aja lah. Udah MBMA. Coba, coba nih si Opung nih, nggak jelas. Toba tuh kayak tadi lah minta apa ya, BKSL kalau nggak salah. Pijakan terakhir 1000 tentu saja, sama 9, berapa nih? 940-an lah kurang lebihnya ya. Kayaknya sih nggak akan turun sejauh itu sih. Mungkin di 1000 besok kan udah 1095 ya. Besok kalau turun paling 1000 lah, area-area 1000 atau 900 besar gitu baru nanti naik. Itu coba ya. Duh, kok mirip-mirip ya chartnya ya? Perasaan udah ngetik apa benar ini toba apa barusan tuh. Double top potensi double top ini ya. Set. Dia nggak boleh break di bawah.
130 deh, 130-an kurang lebihnya. 130 atau 131. Atau terparah-parahnya di 128 nah kurang lebihnya ya. Ini jangan sampai besok nih harusnya Broksumnya gimana wait Broksum X Excel lagi loh luar biasa. Ya kemungkinan turun dulu ke sini besok baru balik ke arah mudah-mudahan ya. Karena kalau kayak gini kalau misalkan sampai break sini ya udah ini double top. Nah kalau misalkan ini kan bisa double bottom nih misalkan turun terus naik ya kita pakai rounding bottom situ naik ke sini terus wah bisa lebih tinggi lagi itu ya untuk do. Tapi kalau do itu kan tergantung ini juga ya tergantung inet sama apa sih namanya wifi. Wifi-nya juga jatuh jadi ya sabarin aja. ASLC 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 itu CC ya. Ini ada maksud deh CC deh. Dia di mana-mana ada. ASLC kemungkinan kemarin baru ngecek ya dia siapa ya di Samuel Sekuritas tuh malah rekomendasi dia TP di jauh banget loh. Tapi nanti kita cek deh dasarnya apa dia tuh. Dia udah breakdown lagi. Udah tungguin aja lah. Tungguin lagi di area segini nih. Ini berapa nih? 62. 62 masih aman sih. Kalau misalkan sampai turun ke sini, ya kemungkinan nanti akan sideway dulu. Nanti baru naik. Kalau ada barang lama, sangkut atau apapun itu tungguin aja. Kalau kemarin kan kita ajak cobain nitip sendal dulu deh kalau nggak salah. Di 80 atau berapa gitu ya. Nanti disebutin aja ya sini. Kemarin gue juga ada barang di sini nih. Turun, gue tungguin aja sekalian sini nanti baru kalau misalkan udah speedway terus ada potensi naik kita beli aja. Nanti nanti ini sih potensi cuannya gede kok ini. Cuman memang kenaikannya kayak gini nanti ya. Ini kan chart candlenya cuma satu dua tiga langsung hajar sat 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 itu. Makanya dia turunnya juga lumayan kenceng. Tuh diiris pelan-pelan tuh. Ini di volumenya kan nggak terlalu besar. Jadi diiris pelan-pelan. Psikopat ini bandernya. SLC bir. Astagfirullahaladzim bir. Ya udahlah bir. Bir. Bir oke lah. Kapan handle ya. Bisa naik tinggi tuh nanti. Set. Kalau yang muslim tolong jangan beli ini ya. Nih alkohol coy. Dah gitu ya kurang lebihnya ya. Naikannya sampai berapa tuh? 200 kurang lebih 200 lah ya. Ini nggak tepat biar cepat aja. Nanti tinggal cek aja. Yang penting cuan aja naik. Ini kan 100 berapa sekarang? 115. Naik ke 150 aja udah kerasa itu. Bir, PGO. 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 Oversold. Udah mulai ada perlawanan. MACD-nya nggak terlalu bagus. Malah dead cross lagi. Aduh, ini potensinya head and shoulders. Jadi gini nih, set. Nah, nanti ke sini nih, cuy. Jadi siap-siap aja. Kalau ada barang, kalau mau cut loss segera lah. Ini ada potensi turun ya. Tapi PGO kan sayang ya, ngapain cut loss sih? Kalau menurut gue sih mendingan tungguin itu. Sabarin nanti juga cuan. Fore udah. Esa Toba Nobu udah. Masih on plan ya tadi ya udah jelasin nanti. Esa juga sama, Esa.
Pokoknya plan strategi swing itu kan itu kalau belum break support kan kita pakai strateginya dua kali ya. Di support satu beli, di support dua beli. Setelah itu tungguin itu. Selama support duanya belum 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 break ya santai aja gitu. Memang lama itu. Makanya kalau bisa sih kalau teman-teman punya plan sendiri misalkan, oh ini ada plan ESA nih gitu kan. Kan kemarin udah cuan kita berkali-kali kan, meskipun nggak banyak take profit aja gitu kan. Tapi kemarin belum sempet TP ya udah tungguin sabar. Kemungkinan terburuknya kan dia paling turun ke 500 nanti mantul lagi. Dari mana datanya dari sini. Ini mantul 500, yang ini juga sama 500. Kalaupun nanti turun ke sini, dia harusnya naik lagi itu. Sini. Itu untuk ESA. Iya, palingan turun lagi, sabarin aja. Nanti juga cuan ide. ESA. Memang ESA tuh kemarin kita BOB juga cuma dikasih dikit banget kan 725 kalau nggak salah ya di sini. 72 ya 725. Jadi false break juga nih sini nih. Nah ini malah jadi nggak jadi break tadi kan kita punya plan dia pakai Darvas gitu misalkan kotak gini ya. Set kalau udah breakout ya harusnya lanjut ya. Cuman nggak tahu kenapa dia ini nggak tahu Esa ada hubungannya sama Erick Thohir atau apa gitu nggak ngerti deh. Ya harusnya kalau misalkan kemarin break buy on breakout set naik gitu ya. Cuman kan nggak malah ini. Nah harusnya teman-teman mungkin BP atau cut loss pada saat masuk ke kotakan lagi. Itu Esa Eral. Gila chartnya mirip-mirip semua ya. Eral. Eral bagus sebenarnya nih. Dia ya kita cocok-cocokin dulu ya bentar ya. Sini. Ini harusnya enggak sih, ya. Ini enggak, bukan sih. Ah, ya paling ini turun lagi lah. Ini chartnya mirip-mirip loh, sempat bingung juga ya tadi itu kan. Ya turun dulu paling mentok-mentoknya ke 226 ya, tapi kayaknya enggak sih. Coba besok lihat lagi aja. 1 Oktober, 17 Oktober. Oke, itu Eral. SMA, Toba. Kalau yang udah ini nggak usah diketik lagi dong, cuy. Jadi kalau udah apa di atas udah ada nggak usah diketik lagi. Soalnya shock juga gua ngeliat 52 message gila banyak banget. Jadi yang udah request kasih teman-teman yang lain request ya biar bagian semua. BP, aduh gua nggak suka BP ya. Dulu tuh repo dia kan. Volumenya kan volume repo dulu tuh. Kalau bisa hindari BP lah. Kecuali buat trading ya, jangan jangan buat swing itu nggak. Kalau rame ikut HK gitu. Cuman kan dia naik 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 rame rame itu naik satu tik diturunin lagi biasanya gitu. Makanya chartnya gitu tuh pendek-pendek banyak jarumnya. Toba udah, cuan Cedia Raja udah udah. Cuan Raja Cedia cek di video live. OMJS GRPH apaan OMJS? Kayaknya kita nggak pernah nggak ada IMJS kali lo ya IMJS 218 break itu buang.
Pabrik ya tahan aja kalau punya barang. Kalau baru mau masuk, nggak apa-apa. Nih turun dulu sini, nanti baru naik. Gear PH. Gear PH nggak usah lah, Samsung bukan. Gear PH dari watchlist ya sih. GGGGHI, nggak ada. Ah, hindari ya, ini volumenya kecil tuh, 90 juta doang. Ya kalau punya barang, ya ini, sorry, sorry, jawabnya harusnya. Kalau punya barang, ya di supportnya di 61. Kalau baru mau masuk, tunggu sampai mentok 61 lah paling nggak. Nanti kalau balik ke arah baru masuk. Yang punya barang kalau mau hold ya udah pijakannya 61, mentok-mentoknya di 50. Ini apa nih, GRPH? Nitip SMA CDIA LPKR, LPKR lagi. CDIA SMA ada di video itu ya, LPKR. Ketua LPKR mania ini mah yang request. LPKR ya udah tungguin di 77 sekalian. 77 nanti 56. Kalau udah sampai 56, Pak Ketuanya tolong ajakin jual di sini nih. Jadi begitu udah dijual di sini baru naik tuh. Dah ini sabarin aja chartnya aja gini, dia naik turunnya dikit ya. Jadi paling besok lanjut turun lagi kalau 77 baru balik arah. Harusnya gitu ya. Kalau bisa sih kalau udah cuan inilah take profit aja LPKR asli. Gua aja muak lihat ya. LPKR. Ahap om bisa kembali pucuk nggak? Ahap. Ahap tuh bisa aja dia sering bikin kejutan ya. Bisa lah. Ini kan naik nih turun, naik turun, naik turun. Harusnya naik ya. Ya kalau dia sampai ngebentuk lower low baru ya di sini ya. Set. Ini buang dulu lah kalau sampai ke situ. Ahap. BWPT. BPT besok kalau Goskonya turun ya, eh turun dia juga bakalan ikut turun ini. Ini padahal baru baru muncul sinyal buy loh si siapa namanya nih BWPT. Nih. Kalau kita pakai ini ya, ini gua nggak pakai ini ya karena ini delay. Jadi seharusnya kita jual di sini dia sampai ke sini baru dia ada cross gitu. Kadang-kadang kadang-kadang kalau patokan pakai moving average tuh kayak gitu. Jadi oke gitu kelihatannya kalau backtesting oke oh ini kita beli di sini nih. Terus naik kita jual sini. Tapi kan nggak semudah itu ngejalaninnya. Kadang-kadang ke sini ini kan naik tinggi ya. Naik tinggi terus turun aja tuh udah panik bingung kan kalau misalkan kaget karena naiknya signifikan turunnya juga cepet gitu. Patokannya pijakannya BPT di sini ya di ini berapa nih? 126-an lah ya, 126. Itu untuk BWPT. Dia tergantung GZCO juga kan. Pokoknya sawit-sawitan lah. LPKR Mania, nitip MTK udah. Jekon, Jekon sama Suri. Pokoknya kalau yang nggak dijawab udah ada di video yang sebelumnya. Jekon, ini di ujung tanduk dia. Besok harus naik, kalau nggak naik ya wassalam ini. Wassalam tuh bukan selesai ya, maksudnya tuh turun turun ke sini, ke area sini, ke area support selanjutnya di 70-an. Oke. Oke, 10 menit lagi ya, cuy. Kayaknya nggak kerasa udah 100 saham yang dibahas. Suri, ini Jekon Suri. Suri jangan pernah di hold ya, kalau cuan langsung take profit. Ini triple bottom bisa nih. Apa head and shoulders kali ya. Ya patokannya ini aja deh. Ini kemungkinannya turun, tapi boleh kalau mau. Ah ini udah dipijakannya, udah jebol nih cuy. Oh ya pakai ini deh RBS deh. Terakhir ya, peringatan terakhir 9 berapa tuh? 9390 ya. Jangan sampai turun lagi. Kalau misalkan turun lagi, udah ini downtrend tuh. Turun sini.
Kuncinya di sini kalau misalkan ini bisa balik arah. Ini apa sih nih? Oh sorry, Suri. Nitip Inet WiFi ini. Inet udah, WiFi udah. Archie average 14,80. Astagfirullahaladzim ya Allah. Archie kok bisa-bisanya sih lu average 1480. Lu orang baru apa gimana sih ini? Archie. Ih, 1480. 1480. Hah, 1480. Kok tinggi banget sih cuy. Nih, dia tuh kita tuh itu udah dibahas tadi kan masalah di nah, gue tuh info ke terakhir tuh Winda ya. Winda tuh 1.000 ya. Dia tambah nggak? Ya pas 900-an beli aja itu kan nanti naik. Luber sih sekarang dia. Nah, ini kan udah ada pola gini nih. Saat sorry sorry, dia naik sini, dia akan turun dulu. Saat nggak tahu turunnya apakah dia turunnya begini pelan-pelan atau dia langsung ekstrim ke sini gitu kan. Pokoknya kemungkinan apa turun perlahan itu turun perlahan nanti baru naik. Nah, ini kan besok rawan harga emas turun nah berita ya. Nggak tahu nih yang terbaru seperti apa. Kalau misalkan turun ke sini, ya tambah turun itu nanti. Soalnya dia nggak ada pilihan lagi selain breakout. Kalau misalkan dia nge-break di sini, baru bisa lanjut cepat itu. Kalau sekarang mah udah ada candle merah gitu ya, ya paling tungguin dulu lah. Itu untuk Archie. Ketinggian ambilnya bro. Baru gabung kali lo ya. Justina Darmadi. Justina Darmadi itu cewek apa cowok sih? MLPL. MLPL. Iya, lagi-lagi banyak yang kayak gini ya. Patah tren, kemudian downtrend. Set, ini udah di ujung tanduk si MLPL. Di ujung tanduk yang punya di average atas ya. Kalau yang baru mau masuk mah, ya tungguin aja besok juga tunggu pantulan aja itu kan. Ini bener-bener kayak masuk ke pintu, kayak masuk ke tepi jurang semua ini saham-saham yang dari tadi dibahas itu. Karena apa? Karena di stokastiknya tuh baru masuk area oversold itu loh, baru masuk bukan yang udah sideways di bawah gitu ya. Itu yang bagus kan sebenarnya kayak gini. Dia udah masuk ke sini, udah sideways dulu, terus baru ngebreak ke atas. Nah, kalau udah baru masuk ke sini itu di hold aja nih sampai sampai turun ke bawah. Nah, potensi turun ke bawah di sini baru kita jual. Tuh, MLPL tuh kan udah keseringan banget masuk watchlist dan udah cuan juga gitu kan. Jadi mudah-mudahan nggak ada yang sangkut ya. Zata udah, Suri udah, BRMS, BRMS, udah belum sih? BRMS. BRMS masih masih hold, gua aja masih hold. Kan itu di thumbnailnya live yang tadi kan pakai BRMS. Profit, floating profit 120, tergerus sekarang tinggal 97% ya. 97%. Itu BRMS. Real udah. Kok sini lagi sih? Tadi sampai mana ya? Sampai mana tadi? Oh ini BRMS Jaka. Jaka Pratama at BMS Global. Tol. Real Om sering masuk watchlist udah. ESA udah. Toba udah. MLPL udah. SMA BP udah. Doh udah. Raja udah. Bevin. Bevin ya. Bevin ada di swing ya kalau salah ya. Masih gitu-gitu aja ya. Masih sideways. Tungguin lah. Oke ya. Dua lagi deh. Bevin. Toba BWT udah. NLF.
PNLF tunggu dulu lah kalau udah punya barang ya udah sabarin dulu. Ini setidaknya pahit-pahitnya kita pakai indikator ini aja ya. MA20 ya. Ya nunggu si MA20 naik ya, naik dikit lah baru nanti ada sinyal buy di sini ya udah. Kalau sekarang nih pasti potensinya turun terus nih. Turun terus ke arah support terbawahnya tuh di 165. 165 sini. Oke ya, teman-teman, segitu dulu. Mari kita baca message. Message ya. Oke, persembahan terakhir. Biar agak-agak selin ya. Indi, Indi. Sayang banget ini Indi. Uh, Indi udah di-share, silakan dicek di swing ya. Potensinya ke berapa? Kemungkinan ke 3.400 lah. Bisa kali, 3.400. Itu ya, Indi ya. Indi ini sama kayak flag pattern apa ya? Apa apa nih? Bukan nih. Ya gitulah, pokoknya dia intinya eh gue lupa bentukannya. Dia pokoknya akan naik kan ini itu kan swing ya, teman-teman kan pada cut loss tuh. Si Roge juga cut loss dia nggak sabaran soalnya. Intinya dia masih ada peluang naik lagi. Jadi set ke sini. Eh, mana sih? Ya, jadi ini ke sini turun nanti juga naik gitu. Ini sampai 3.400 cuma dalam kenaikannya ini kan belum tentu langsung set 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 itu ya kan ya biasa naik turun naik turun naik turun. Mungkin nanti pelan-pelan bisa jadi melebar baru ke situ gitu. Oke, gitu ya teman-teman semua. Saya bacain aja chat dulu. Terus ngopi dulu. Oke, Om, mau tanya apakah kalau pola Dobo titik terbawah masing-masing bottom harus di angka yang sama secara price-nya atau ada range tertentu? Nggak ada. Jadi Dobot itu bisa bisa sama, bisa bisa iya nggak sama sama banget itu nggak plek ketiplek itu bisa bisa kadang-kadang kecil gini terus ininya gede itu Adam and Eve ya Adam and Eve itu ada pernah coba searching ya di cuan cuy Adam and Eve Adam dan Hawa itu cuannya lebar banget bener-bener dari sama apa dari saham cuan itu ya. Eh, Om nitip tower nanti Roge tolong dari tower dia ya tower tuh masukin ke chart aja ya. Gue udah ini lelah dari tadi nih, udah live. eh Om, yang menu swing itu kalau kelewat support masih ada harapan on plan. Contoh Nobu, iya tadi udah dijelasin ya. Kalau swing tuh tenang aja, itu karena saham swing itu kan bukan saham yang kayak dada gitu loh, tenang aja itu. Itu ada data-data yang khusus lah yang kalau swing itu. Memang memang kadang-kadang ya itu nggak usah jauh-jauh ini lah ini kan di layar ini tuh swing kan betapa bosannya coba nungguin ini sejauh ini loh nih sejauh ini nungguin habis itu cut loss jebret naik kan lucu ya itu jangan sampai kayak gitu itu jadi kalau mau nunggu nunggu sekalian udah sabarin kalau misalkan nggak mau nunggu cut loss segera gitu jadi nggak kepikiran PTRO mudah ntar aku tanyain kenapa CC di mana iya iya bener cuy. Goso TB. Ini sebenarnya gue pengen jawabin ya, cuman gue udah ini banget nih. Kayaknya energinya udah mulai 5 watt.
PSAB udah. Gue bacain Ascending Triangle. Oh ya tadi Ascending Triangle. SL-nya masih solid masih. Esa kalau topnya XL emang udah pasti turun ya. Enggak lah. Si Hengki aja kan pakai XL. Enggak. Bukan itu dulu mungkin ya. Kalau sekarang kayaknya enggak deh. Nah, sekarang udah mulai XL tuh udah kayak yang kamuflase aja bandar tuh pakai XL gitu. Terus apa nih? BRMS Om kayaknya menarik akumnya. Oh iya, BRMS masuk watchlist kok. BRMS masuk watchlist. ISAP. Itu apa Kak? Sini buat ayah. Isiin. Dah. BRMS kayaknya menarik ya. BRMS masuk ini. ISAP. Oh, ISAP sama apaan ISAP? ISAP. Ntar oke ya. ISAP tuh. ESA udah. PTRA udah. GTSI udah sering masuk Akro. IOTF. Akro ETF. Kalau masuk watchlist. Tradingin aja. Jangan di hold. LPKL. LPR to the Sidratul Muntaha kah? Lucu ya. Adi besok gimana ya? Naik lah Adi. Oke, sekian dulu ya buat teman-teman semua yang udah join. Jangan lupa istirahat. Besok cek watchlist atau malam ini cek watchlist. Semoga besok cuaca cerah, IHSG hijau 1% ke atas lah. Yang mau cut loss segera, pindah saham. Kalau yang nggak mau cut loss, sabarin ya. Nanti pada akhirnya semua sama kan cuan pada waktunya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.